Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore kawan pajak semua. Berjumpa kembali dengan kami penyuluh pajak KPP Madya Surabaya di episode pertama Baso Bijak, Bincang Sore Bicara Pajak. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu kawan pajak sekalian? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih semangat dan antusias untuk mengikuti bincang-bincang kita di sore hari ini. Baik, senang sekali saya Widya Rani Kusuma sore ini dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk kembali berbincang-bincang masih mengenai salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kali ini kita akan membahas mengenai PMK 62/PMK 03/2022 yang berisi tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu. Nah, bersama kita telah hadir tentunya narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu kawan pajak semua. Selamat sore Cak Ibin. Selamat sore Mbak Rani. Iya. Bagi Bapak Ibu kawan pajak yang belum kenalan, Bapak Syaiful Muslimin atau yang biasa kita panggil Cak Imin ini merupakan penyuluh pajak ahli muda di KPP Madya Surabaya. Baik, Cak Imin. Siap. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa sih? Tadi katanya bahas bakso. Oh iya betul. Sebelum kita mulai nih ngebahas kita sore hari ini, seperti biasa saya akan pantun dulu nih Cak Imin. Wah, siap Mbak Rani. Oke, sekarang hari Rabu kan ya? Oh iya benar. Bajunya Baju biru kan? Biru, Rabu Mbak Rani. Betul. Hari Rabu Pak Rojak mengajar mengaji. Cakep. Setelah mengaji, Pak Rojak makan sambal gami. Mau tahu pajak tentang LPG? Stay tune terus ya bersama kami. Wow, cakep sekali. Oke. Nih, Caimin, tadi kan saya sudah menyebutkan PMK 62 yaitu tentang PPN atas penyerahan LPG tertentu ya Caimin. Ya. Untuk LPG ini kan sudah tidak asing lagi ya. Sudah sering kita dengar lah LPG. Dia merupakan benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, terutama saya nih sebagai ibu-ibu. Pasti udah tahu banget nih LPG itu apa. Atau Caimin juga sering nih sebenarnya pakai LPG nih. Iya, Mbak Rani jangan ibu-ibu aja yang disebut. Saya walaupun bapak-bapak ini dekat dengan LPG loh. Iya, kalau bikin kopi malam-malam ya. Iya, tapi bukan hanya kopi aja Mbak Rani. Biasanya saya ya kalau pulang nyampe rumah itu ibunya anak-anak, istri saya itu kan LPG-nya habis. Udah deh. Itu tugas utama dari bapak-bapak ya. Saya selain pengguna LPG, saya juga bagian ngangkut LPG saya biasanya. Betul. Bagus. Oke, ngomong-ngomong tentang LPG, ini hubungannya apa sih Caimin dengan bahasan kita kali ini? Iya, tentunya tadi Mbak Rani udah nyampaikan ya terkait pajaknya ya, PPN maksudnya. Tapi sebetulnya saya lebih suka membicarakan ini Mbak Rani, kok tadi disampaikan apa? Bikin kopi, bikin mie, bikin bakso. Saya sebetulnya lebih suka itu Mbak Rani. Yaudah, apa kita bahas itu aja ya? Nah, kayaknya lebih sip ya. Di sore yang cukup dingin ini ya. Kayaknya bahas yang hangat-hangat kayaknya sangat menarik sekali. Nah, tetapi Bapak bukan pajak sore hari ini menu kita menu bakso ya. Selain bakso kita juga akan membahas tentang pajak tentunya ya. Pajak terkait itu menu utama LPG. kita pasti selalu tentang pajak ya. Oke. Apakah LPG itu dikenakan pajak atau gimana sih Caimin? Nah, iya Mbak Rani, mungkin ini Bapak Ibu kawan pajak semuanya biasa ya LPG. Nah, LPG itu sebetulnya ada ini ya Mbak Rani, ada beberapa jenis. Kalau yang ada di sekitar kita itu mungkin yang sering kita jumpai ya di toko, di pangkalan itu biasanya ada yang berwarna hijau ya Mbak Rani ya. Ada yang sering disebut LPG melon ya. Ada juga yang berwarna merah. Ada juga pink ya. Ada juga yang berwarna hijau ya, biru. Nah ini Bapak Ibu pajak ada aspek perpajakannya, ini khususnya PPN ya. Pada sore hari ini tadi disampaikan Mbak Rani terkait PMK 62, kita akan sampaikan PPN atas LPG tertentu Mbak Rani. Nah, di sini disebutkan tertentu. Kalau tadi saya sampaikan ada yang hijau, ada yang merah pink ya, ada yang biru. Kita akan membahas
khusus PPN untuk LPG tertentu. LPG tertentu artinya ya LPG yang berwarna hijau tentunya Mbak. Oh, jadi tidak semua gas atau LPG yang kita kenal selama ini itu dikenai pajak gitu ya Caimin ya? Tidak semuanya Mbak. Oke, nah ini mungkin informasi baru nih untuk kita ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam nih Caimin. Oke, Mbak Rani. Nah, jadi kalau saya sampaikan tadi ya, kalau dari warnanya LPG ada yang biru, ada yang merah, yang mungkin beratnya ada yang 5,5 kilo ya, Mbak Rani ya. Ada yang 12 kilo kalau yang biru ya. Kalau yang hijau biasanya 3 kilo. Nah, bahasan kita saat ini adalah PPN LPG tertentu itu tentunya dengan karakteristik tertentu Mbak Rani ya. Nah, karakteristik tertentu di sini adalah yang bersubsidi. Nah, artinya yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau dari segi warna, ini karena sudah diseragamkan oleh pemerintah, jadi LPG yang mendapat subsidi dari pemerintah ini yang tentunya yang berwarna hijau tabungnya ya. Yang paling kecil ya. Yang paling kecil yang 3 kg itu, terus kemudian juga biasanya ini dikonsumsi oleh masyarakat luas, biasanya untuk apa ya, jual beli mungkin ya, bapak ibu yang UMKM mungkin ya, terus kemudian ada juga mungkin jual gorengan itu, bikin kopi tadi ya, jual bakso mungkin, terus kemudian ya juga bapak ibu rumah tangga tentunya. Terus kemudian karakteristik yang lain adalah ini merupakan apa ya, LPG ini subsidi silang dari apa, merupakan pengganti dari bahan yang dulu itu menggunakan minyak bara ini ya. Nah, sekarang diganti ke LPG. Nah, LPG di sini tentunya menggantikan minyak yang dulu sudah di apa ya, oleh pemerintah, digantikan dengan LPG ini. Terus kemudian juga ini apa ya, karena disebut tertentu ini dikonsumsi tentunya oleh masyarakat khusus Mbak Rani, tidak semua masyarakat. Nah, gitu, jadi tidak semuanya dikenakan PPN. Iya, jadi nanti yang dikenakan PPN tentunya yang tidak disubsidi Mbak Rani ya. Jadi kalau yang biru sama merah tadi itu tidak disubsidi. Nah, itu tentunya dikenakan PPN. Nah, kalau untuk yang hijau ini juga ada bagian yang disubsidi, ada juga yang bagian yang nggak disubsidi Mbak Rani. Nah, yang kita bahas di PMK 62 ini adalah bagian yang disubsidi oleh pemerintah. Tapi untuk yang tidak disubsidi nanti juga termasuk di PMK 62 ini ada diatur juga ya, di PMK diatur perpajakannya seperti apa. Tapi khusus untuk LPG tertentu yang warna hijau untuk sore hari ini, Pak. Oh, baik. Jadi mungkin sudah ada sedikit-sedikit kalau pajak sudah tercerahkan ya apa sih ini PPN untuk LPG. Baik, Caimin, untuk penggunaan LPG ini kan sudah lama nih kita banyak menggunakan LPG. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dikeluarkannya aturan baru terkait LPG ini? Padahal kan penggunaannya sudah lama gitu ya, kan? Iya, betul Mbak Rani. Jadi kalau untuk apa yang melatar belakangi ini tentunya mestinya pemerintah itu dalam mengeluarkan aturan terbaru ya, biasanya itu ada aturan lama yang disempurnakan, diperbarui. Nah, jadi aturan sebelumnya itu PMK tahun nomor 2020 tahun 2020. Nah, hampir sama ini sama tahun 2020. Iya, PMK 2020, PMK 03 tahun 2020. Nah, ini sebetulnya sudah diatur di sana Mbak Rani, akan tetapi menyesuaikan Undang-Undang HPP ya, tentunya di pasal 9A ya, Undang-Undang PPN yang perbaharui dengan Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang HPP. Nah, di sini ada kenaikan tarif PPN yang berlaku mulai 1 April tahun 2022 menjadi 11%. Nah, tentunya aturan yang lama ini PMK 220 tadi itu ya tentu disesuaikan, tentunya perlu disesuaikan sehingga turunlah atau keluarkan oleh pemerintah dengan PMK 62 ini untuk mengatur penyesuaian aspek perpajakan khususnya PPN atas LPG tertentu ini. Nah, diantaranya nanti tarifnya Mbak Rani. Jadi kalau dulu itu PPN karena kenaikan tarif ya? dari 10% menjadi 11%. Oke. Baik. Ini sebenarnya dari tadi itu kita ngomong LPG. Sebenarnya pengertian LPG dari sisi pajak itu apa sih Caimin? Definisi sebenarnya tentang LPG. Kalau yang saya tahu kan LPG ya itu tadi ada tabung untuk masak, ada yang hijau, merah, biru. Nah, kalau dari sisi pajak itu sebenarnya LPG itu didefinisikan sebagai apa sih? Iya, LPG Mbak Rani ya. Kalau saya sendiri sebetulnya dulu itu juga masih bingung LPG itu apa sih. Saya hanya tahu aja LPG ya, pokoknya
yang itu ya, ada warnanya tadi itu. Mm-mm. Pokoknya saya kalau beli ya saya angkat gitu aja ya. Nah, baru tahu lah ternyata LPG itu ada ini ya, istilahnya itu liquid petroleum gas. Mm-mm. Ya, itu kalau perpanjangannya Singkatannya ya. itu. Mm-mm. Ini merupakan bahan bakar ya yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu. Ya, jadi kenapa ini tadi disampaikan LPG tertentu, karena dia memiliki kekhususan tertentu ini untuk LPG yang mendapat fasilitas di PMK, diakomodir di PMK 62 ini. Nah, dengan karakteristik yang tadi itu saya sebutkan itu diperuntukkan untuk pengguna rumah tangga, terus kemudian juga Bapak Ibu yang mungkin pedagang, UMKM seperti itu ya, terus kemudian nelayan kecil, terus kemudian juga dia memiliki berat 3 kg, Mbak Rani. Nah, ini kenapa disampaikan kekhususan tertentu tadi itu, diantaranya adalah memiliki berat 3 kg dan biasanya warnanya hijau ya, Mbak Rani. Nah, kemudian ini merupakan substitusi penggunaan dari minyak tanah, Mbak Rani. Oke. Nah, ini tentunya juga merupakan bahan penting dong, Mbak Rani ya, karena apa? Ya, digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Iya, masyarakat luas. Makanya kenapa ini pemerintah mengatur secara khusus, dia disubsidi oleh pemerintah. Jadi LPG-nya sendiri udah disubsidi, Mbak Rani. Dan PPN-nya juga secara penuh nanti yang menanggung atau yang membayar itu pemerintah subsidi ini. Makanya kenapa diatur secara khusus gitu, Mbak Rani. Jadi pengenaannya pun bukan untuk yang disubsidi, dan jika dikenakan pun itu nanti akan disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi juga oleh artinya pemerintah. subsidi LPG-nya, terus juga PPN-nya itu juga ditanggung oleh pemerintah. Artinya pemerintah nanti yang bayar. Oh gitu, oke siap. Jadi kita sudah tahu nih ya, pengertian LPG menurut dari sisi pajak ya adalah bahan bakar yang mempunyai kekhususan gitu ya, Caimin ya, karena kondisi tertentu seperti penggunanya atau penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. Baik. Lalu dengan aturan baru ini PMK 62 ini, hal baru apa saja terkait PPN yang diperbarui? Tadi mungkin sudah disinggung sedikit tarifnya itu ya, Caimin ya. Ya. Jadi gini Mbak Rani ya, untuk LPG khusus ini ya, LPG tertentu ini kan ketika oleh pemerintah dikeluarkan ya, diberikan kepada masyarakat, diedarkan supaya merata, tujuannya dalam rangka memberikan kemudahan, kesejahteraan ya, mensupport kehidupan masyarakat tentunya, makanya ini disubsidi. Nah, mulai dari diedarkan di awal oleh pemerintah melalui pihak badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah ya, badan usaha di tingkat awal ya, biasanya mungkin ada Pertamina mungkin ya, terus kemudian juga nanti di level agen, terus juga sampai nanti di tingkat pangkalan, terus kemudian dibagikan atau dijual kembali dengan harga HJE ya tentunya ya ke masyarakat. Nah, inilah nanti yang akan diinformasikan, diatur dalam PMK 62 ini. Jadi atas LPG tersebut PPN-nya itu nanti perlakuannya agak sedikit berbeda dari tingkat pertama yang tadi itu badan usaha yang di level pertama ya, Pertamina contohnya, terus kemudian juga di tingkat agen, terus kemudian juga sampai dengan di tingkat pangkalan yang kemudian dijual ke masyarakat. Itu ada sedikit perbedaan dalam perhitungannya. Di antaranya tadi tarifnya kalau di tingkat distributor atau badan usaha ya, yang pertama itu masih menggunakan tarif secara normal sebesar 11%. Tapi di level berikutnya nanti di agen dan juga pangkalan itu sudah menggunakan tarif dengan tarif besaran tertentu. Nah, ini karena kalau tadi itu di level badan usaha utama ya, badan usaha yang pertama tadi itu Pertamina, terus itu kan dia masih membelinya secara keseluruhan Mbak Rani ya, dari harga total HJE itu kan. Nah, tapi ketika nanti udah disalurkan ke agen dan juga nanti agen ke pangkalan, itu kan sudah ada harga tambahan, artinya di luar HJE itu kan. Misalnya HJE-nya misalnya HJE-nya 10.000 contoh ini ya. HJE-nya 10.000, terus kemudian agen kan membeli sebesar 15.000 misalnya ini ya.
ketinggian tapi ya nggak apa-apa contoh kok. Jadi marginnya ada selisih 5.000. Nah inilah nanti yang dikenakan PPN-nya atas selisihnya nanti, atas selisih dari HCI ini. Jadi nanti bukan dari keseluruhannya yang iya, 12.000 yang itu keseluruhan ya. tadi itu udah di Tapi level selisihnya. pertama. Makanya yang di level pertama tadi di tingkat badan usaha dikenakan tarif 11% secara keseluruhan, tidak menggunakan besaran tertentu. Tetapi di level agen dan juga pangkalan itu menggunakan besaran tertentu yang tentunya tarifnya lebih kecil karena hanya yang diperhitungkan adalah selisihnya dari HCI tadi. Oke, baik Caimin. Sudah sedikit semakin paham terkait PPN atas penyerahan LPG ini. Tapi kalau melihat dari skema yang tadi sudah disampaikan Caimin ya, jadi ada distributor, terus ada agen, kemudian ada pangkalan juga. Pangkalan ya, bukan pengkolan Mbak Ramehan. Pangkalan, saya bilangnya pangkalan LPG. Udah sore ini Caimin udah pikiran bakso nih kayaknya. Iya, saya pingin yang hangat-hangat yang panas nih, tapi bukan panasnya LPG ya, panasnya bakso tentunya. Kita ngebakso di sini dulu ya. Boleh. Kita balik lagi ya. Jadi tadi ada distributor, ada agen dan juga ada pangkalan. Nah, bisa nggak dicontohkan gitu Caimin? Kayak contoh kasus gitu biar kita semakin paham dan tidak bingung nanti dalam penerapannya gimana? Contohnya Mbak Rani ya. Ini untuk tingkat di badan usaha ya, badan usaha. Contohnya ini biasanya mungkin ada beberapa nanti badan usaha. Nah, yang paling familiar di sekitar kita kan mungkin Pertamina ya, Mbak Rani ya. Misalnya nih Pertamina ditunjuk nih oleh pemerintah ya untuk mendistribusikan LPG melon tadi ya, LPG yang warna hijau Mbak Rani ya. Katakanlah 1.000 nih, 1.000 tabung. 1.000 tabung gas LPG. Nah ini terus kemudian dia disalurkan ke agen Mbak Rani ya. Disalurkan ke agen dengan harga contohnya HCE ini 10.000 contoh ini ya. Nanti HCE secara sesungguhnya bisa dicek oleh bukan pajak HCE sekarang berapa untuk LPG yang warna hijau ini ya yang bersubsidi. Ini saya contohkan 10.000. Tadi jumlahnya berapa tadi? 1.000 ya tadi. 1.000. Nah terus kemudian dibeli oleh agen ya, agen. Nah di level ini Pertamina ini ke agen. Nah ini masih dikenakan tarif pajak secara normal Mbak Rani ya, dari DPP. DPP-nya menggunakan nilai lain. Nah DPP-nya itu dihitung sebesar ini sudah ditentukan ya formulanya, perhitungannya Bapak Ibu kawan pajak. Tidak perlu pusing untuk menghitung formulanya, yaitu DPP-nya sebesar 100 per 100 ditambah besarnya tarif itu berapa. Nah kalau dulu tarifnya 10%, jadi 100 per 10 dulu ya, sekarang menjadi 111 kali tarif 11%. Itulah DPP-nya. Dikalikan tadi berapa? Nilai keseluruhan. Iya, tadi berapa nilainya yang jumlah agen jumlah LPG yang disalurkan tadi berapa? Nah, dari situ terus kemudian dikalikan tarifnya Mbak Rani ya. Dikalikan itu ketemu DPP-nya nanti ya. 1.000 dikalikan 100 per 111 berapa ketemu DPP-nya, baru setelah itu dikalikan tarif normal. Tarif normalnya 11%. Katakanlah ketemu tadi 1.000 dikalikan 10.000 ya Mbak Rani ya, dikalikan 11 per 111, terus kemudian dikali jumlahnya 10.000 ya, 10.000 rupiah. Jadi nilai dari 1.000 tabung gas itu berapa? Iya, dikalikan 100 per 111. Betul. Dikalikan HCE-nya. HCE-nya tadi saya contohkan 10.000 ya. Misalnya ketemu 100 juta ini contohnya Mbak Rani ya. Nah, dari 100 juta inilah dikenakan tarif 11%. Ini di tingkat badan usaha ya, tadi di Pertamina-nya dikenakan tarif sebesar 11%. Jadi PPN terutangnya 11% 11% dari 100 juta tadi. DPP-nya tadi. Oke. Nah, di sini ini nanti untuk pajak masukannya itu masih dapat dikreditkan ini karena tarifnya masih menggunakan tarif normal sebesar 11%. Kalau begitu berarti ada yang tidak bisa dikreditkan ya? Iya, nanti di level agen sama level pangkalan. Ini nanti tidak bisa dikreditkan. Oke, itu tadi kan yang contoh kasus untuk
di level badan usaha Badan ya usaha. Cak ya. Nah sekarang nih yang tadi yang barusan disinggung untuk di tingkat pangkalan gimana nih Cak? Pangkalan. Itu kan yang paling dekat dengan kita ya, jadi Oke. yang langsung ke konsumen akhir ya kalau nggak Oke, salah dari pangkalan itu. ya. Itu gimana nih Cak? Berarti ini langsung pangkalan nih, agen nggak dulu ya berarti ya? Oke pangkalan dulu deh. Pangkalan. Atau kita mau ke agen dulu? Gak apa-apa deh ke pangkalan. dulu. Pangkalan baru udah level yang tadi ya dekat dengan masyarakat ya, menjual langsung ke masyarakat. Oke, sama sebetulnya Mbak Ani ya, tata caranya sama, hanya saja untuk menghitung DPP-nya itu 1,1 plus 101,1 dikalikan selisihnya dari agen ke pangkalan tadi. Misalnya nih agen tadi kan belinya dari HJE-nya kan 10.000 ya tadi ya. Nah, terus kemudian si distributor ya, badan usaha yang pertama menjual ke agen tadi kan HJE-nya 10.000 ya. Terus kemudian si agen, makanya nih sebetulnya enak-enak agen dulu, cuma nggak apa-apa sih. Kayaknya kita balik dulu kita ke agen dulu kan. Jadi karena kalau sudah ke Loncat pangkalan jadi kan nggak nyambung lagi ya? ini kan menghitung labanya kan susah nih, kebanyakan nih kan. Jadi kita balik lagi sekarang kita coba contoh kasus setelah tadi dari badan usaha di bawahnya Ya. ke agen dulu ya ini Cak Mbak ya. Rani senangnya langsung ke pangkalan. Soalnya saya Pangkalan. ibu-ibu kan belinya di pangkalan bukan dari agen. Iya sih, betul. Jadi gini Mbak Rani ya, ke agen dulu ya kita ya, ke agen. Oke, tadi saya contohkan kalau dari RJE-nya dari badan usaha ya, dari Pertamina ke agen 10.000 ya tadi ya. Kemudian si agennya ini menjual ke pangkalan dengan harga 15.000 ya. Nah, ini kan ada selisihnya nih. Nah, selisihnya 5.000 ini tadi. 5.000. Nah, jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu kawan pajak, yang dikenakan pajaknya sebetulnya hanya selisihnya ini loh. Nah, atas selisihnya. Sebetulnya atas selisihnya saja, jadi tidak dihitung secara keseluruhan. Karena apa? Kalau yang sebelumnya itu kan sudah menggunakan HJE. Nah, HJE itu tadi bagian itu yang mungkin mendapat subsidi ya dari pemerintah. Sehingga kenapa yang dikenakan hanya selisihnya saja. Kalau misalnya nih contohnya terus si agen ini menjual sejumlah ya katakanlah 1.000 lagi Mbak Rani ya, yang paling gampang ini contoh aja. Menjual 1.000 dengan harga 15.000 Mbak Rani ya. Nah, ini tentunya kita kalikan dulu dengan untuk menghitung DPP-nya Mbak Rani ya. Nah, menghitung DPP-nya itu 1,1 bukan pajak mungkin bisa dicatat ya untuk besaran tertentu di tingkat pangkalan dan juga agen. Agen dan pangkalan ini sama 1,1 dibagi 101,1. Terus kemudian baru dikalikan selisihnya HJE dengan harga di agen tersebut. Ya, jadi misalnya ini ketemu tadi yang dijual juga 1.000 nah Mbak Rani ya. Terus kemudian selisihnya tadi 5.000 ya. Nah, 5.000 dikalikan 1.000 berapa? Katakanlah 5 juta ya. 5 juta terus dikalikan 1,1 per 101,1. Itulah PPN terutamnya, Mbak Ani. Oke. Jadi di tingkat agen hanya selisihnya saja dan sudah pakai tarif yang besaran tertentu ya 1,1. Oke, 1,1 per 101,1. Dan Bapak Ibu kawan pajak saya sampaikan kembali tidak perlu pusing memikir dari mana itu angkanya ya. Itu tentunya sudah merupakan formula yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah ya. Tentunya dalam rangka juga keadilan ya kepada kita semua masyarakat Indonesia. Kalau yang 1,1-nya ini tentunya ya karena besaran tertentu Mbak Rani ya. Itu sebesar 10% dari tarif normal ya tentunya ya 11% dikalikan 10% kan 1,1. Dan tentunya nanti ketika sesuai dengan undang-undang HPP ya Mbak Rani ya, tarif PPN ini kan direncanakan, tapi ini masih direncanakan ya. Di tahun 2025 nanti itu kan naik ini rencana. Jangan ngomongin sekarang dulu deh. Nah, maksudnya ini informasi saja. Tentunya nanti 1,1 ini menjadi 1,2 itu kalau jadi naik. Ya tentunya kita semua berharap ekonomi menjadi membaik dan tarifnya nggak jadi naik. Artinya begitu ya barangnya. LPG semakin gampang nyarinya. Itu barangnya. Oke. Nah, ini nih sekarang yang ditunggu-tunggu nih. Pangkalan. Iya, kalau di
titik pangkalan Oke. nih, gimana nih Caimin? Soalnya ini penting banget. Oke. Soalnya berhubungan langsung dengan Ya, konsumen benar. akhir saya sebagai Mm-mm. ibu-ibu, sebagai konsumen akhir masyarakat umum. Nah, ini gimana Oke. nih Caimin? Ini sebetulnya hampir sama Mbak Ani ya, dengan penghitungan di level agen tadi ya. Jadi skemanya sama ya, rumusnya sama. Terus kemudian misalnya nih Mbak Rani penjual, saya contohkan Mbak Rani ya, nggak apa-apa ya. Mbak Rani yang Saya jualan mangkal, LPG ya? Mbak Rani yang di pangkalan lah misalnya. Mbak Rani, Jualan LPG, oke. ya Mbak Rani yang jual LPG nih, saya yang beli misalnya nih. Jual kan mungkin ada satu, ada dua mungkin ya. Kalau tabung itu ya, ada 2 tabung, ada 1 tabung misalnya ya ke masyarakat langsung. Contoh satu aja misalnya. Satu terus kemudian Mbak Rani dijual dengan harga 20.000 misalnya. Oke. Banyak sekali untuk Mbak Rani. Oh, harus. 20.000 laku nggak itu? Nggak ada yang beli nanti. Karena saya yang jual, pasti laku, harus laku. 20.000 aku. Ya oke. Contohnya satu Mbak Rani ya, jatuh terus kemudian dijual dengan harga 20.000. Ini kan ada selisihnya Mbak Rani ya. Jadi dari agen 15.000 selisihnya 5.000 lagi. Bapak Ibu kan pajak ini bukan harga sesungguhnya ya. Ini hanya Contoh saja. untuk mempermudah perhitungan saja. Saya contohkan selisihnya 5.000. Tapi informasi sebenarnya ini Mbak Rani nggak jual LPG, bukan berada di pangkalan, nggak punya pangkalan, dan harganya bukan 20.000, nggak ada kan LPG harga 20.000. Nggak ada. Iya. Jadi contoh saja ya. Gimana Jadi nih? satu buah apa sih namanya? Melon. Satu tabung. Satu tabung. Hmm. Satu tabung, terus kemudian dikalikan tarifnya 1,1 per 101,1 ya, sama ini ya, sama dengan yang kita kali tadi. Kemudian dikalikan selisihnya tadi Mbak Nani 15.000 dikurangi HCE-nya harga dari agen berapa? Jadi kan 15.000 ya, 20.000 dikurangi 15.000 jadi 5.000. Nah, ketemulah misalnya nih PPN-nya ketemu berapa ya? Rp5 contoh nih, contohnya Rp5 Bapak Ibu pajak ya. Nah inilah nanti PPN yang dikenakan atas penjualan Mbak Rani menjual 1 buah tabung LPG 3 kg. Jadi dikenakan atas selisihnya tadi ya Mbak Rani ya, bukan atas harga tabungnya ini Bapak Ibu pajak ya, karena harga tabungnya ini memang disubsidi oleh pemerintah. Makanya yang dikenakan adalah atas selisihnya saja. Nah, artinya marginnya Mbak Rani lah, keuntungan Mbak Rani. Kalau Mbak Rani ngambil untungnya 50.000 ya, atas 50.000 ini, tapi saya jamin nggak laku. Mending beli yang gede, yang 12 kilo. Itu yang salah siapa? Yang salah yang jual atau yang beli? Yang bikin yang contoh beli. kasus ya, dia salah. yang beli kok mau aja. Oke, Ya. Wah, terima kasih nih Caimin. Sudah sedikit mencerahkan kita penjelasan dan juga contoh-contohnya bagaimana cara menghitung dan juga aspek perpajakan dari LPG ini. Nah, setahu saya nih Caimin, kalau untuk memungut PPN itu kan harus menerbitkan faktur ya Caimin. Ya, tentu Mbak Rani. Nah, bisa dijelaskan nggak untuk faktur pajaknya apakah sama dengan faktur pajak atas penyerahan BKP yang lainnya? Ya, Bapak Ibu pajak tentunya kalau agen atau juga pangkalan tadi ya PKP ya Mbak Rani ya, ini syaratnya untuk melakukan faktur kan tentunya harus PKP dulu ya. Kalau tidak PKP berarti tidak ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Nah, ini kita contohkan untuk memungut ya. Iya, kita contohkan tadi Mbak Rani yang jual harga tabung 20.000 tadi itu PKP ini Bapak Ibu pajak, maka kewajibannya adalah menerbitkan faktur pajak. Faktur pajaknya karena ini menggunakan besaran tertentu Bapak Ibu pajak ya, maka silahkan menggunakan kode faktur pajak 05 ya Bapak Ibu ya, silahkan dicatat 05 karena besaran tertentu. Berarti untuk yang di agen dan pangkalan ya? Iya, di agen dan di pangkalan ini menggunakan kode faktur pajak kodenya 05. Terus kemudian ini kapan? Nah, kalau pembuatan faktur pajaknya ya tentunya masih mengikuti kaidah atau ketentuan pembuatan faktur pajak secara umum pada saat diserahkan, pada saat dilakukan pembayaran, mana yang lebih dulu ya tentunya Mbak Rani ya, itu masih sama dengan ketentuan pembuatan faktur pajak. Kalau tadi itu di level badan usaha ya tentunya pada saat mungkin mengajukan
mengajukan ini ke pemerintah tentunya, surat mengajukan, istilahnya ada kontrak mungkin ya dari Pertamina ya dengan pemerintah, ketika mengajukan LPG yang bersubsidi ini. Nah, ini tentunya sudah harus sertifikat faktur pajak. Nah, untuk yang pertama di level badan usaha ya, yang pertama tadi itu masih menggunakan faktur normal tentunya, karena bukan besar tertentu, kode fakturnya masih normal ya Mbak Rani ya, bukan 05 tentunya. Dan ini PPN-nya masih bisa dikreditkan di level badan usaha. Kalau yang di level agen usaha masih bisa dikreditkan ya. masih bisa. Kalau yang di level agen sama level pangkalan tadi, ini tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya ya Mbak ya. Pajak untuk masukan penjualnya ya. untuk menjualnya, pajak masukan atas perolehan Yang melon berkaitan dengan penyerahan LPG 3 kg ini yang bersubsidi ini tidak bisa dikreditkan oleh Bapak Ibu dalam hal Bapak Ibu adalah agen atau pangkalan. Gitu. Tetapi untuk pembeli, kalau pembelinya GKP ya bisa untuk pembelinya. Tapi untuk penjualnya, jika Bapak Ibu penjual LPG dan menerbitkan faktur pajak dengan kode 05, maka pajak masukan atas perolehan LPG ini tidak dapat dikreditkan. Kenapa Mbak? Nggak bisa, karena udah tarifnya udah kecil Mbak Rani ya, bisa 1,1, masa mau dikreditkan lah ya habis. Dan juga yang dikenakan hanya selisihnya, nggak seluruhnya kayak tadi kan di Pertamina ke agen tadi kan seluruhnya, dan tarifnya juga 11%. Nah, ini kan sudah mendapat keringanan dari pemerintah, sudah tarifnya kecil, masa mau mengkreditkan lagi lah habis pajaknya. Oke, jadi ini dari sisi keadilan sudah Ya, pas ya. sudah pas. Artinya pemerintah itu dalam menentukan mengeluarkan kebijakan itu sudah diperhitungkan dalam rangka keadilan tentunya ya kepada kita semuanya, masyarakat Indonesia, khususnya Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Oke, baik, terima kasih Cak Imin atas penjelasannya. Kira-kira dari PMK 62 ini intinya seperti itu ya Cak Imin ya? Iya, betul Mbak Jadi Rani. menjelaskan tentang aspek pengenaan PPN mulai dari distributor, Oke. agen sampai dengan pangkalan. Pangkalan. Dan Bapak Ibu kawan pajak, kami informasikan kalau sebelumnya tadi yang melatar belakangi diterbitkannya PMK 62 ini adalah perubahan atau penyempurnaan atau penyesuaian PMK 220 tahun 2020. Nah, dengan diberlakukannya PMK 62 tahun 2022 ini, maka PMK 220 itu dicabut Mbak Rani ya. Oh, jadi sudah tidak berlaku. Nah, nanti silahkan jika Bapak Ibu kawan pajak ingin mempelajari lebih lanjut terkait ketentuan ini, PPN atas LPG tertentu ini, maka silahkan yang dibuka adalah PMK 62 tahun 2022 ya Bapak Ibu kawan pajak. Sudah tidak perlu dan sebenarnya tidak boleh, karena sudah dicabut, mempelajari PMK 220 tahun 2020. Nah, sebenarnya nih kita tuh nggak cuma berdua aja di sini. Okay. Di belakang tuh ada Mas Arif. Mas Arif, saya mau nanya dong. Ada yang nanya nggak di kolom komentar? Ada sih. Oke. Coba boleh dibacain dong ini Mas host Arif. kita nih Mas Arif nih. Ini dari Ikhwan Boyhaki. Dari Ikhwan Boyhaki. Boyhaki. Bang, izin tanya, jika PM dari distributor ke agen tidak dapat dikreditkan, maka opsinya kan dibiayakan atau masuk ke HPP. Dan ujungnya jika diambil dari selisih HJE, ya makin besar DPP-nya. Apakah begitu? Ini tadi dari distributor ke? Dari mana? Nah, ini tidak ada penjelasannya ini. Oke, ini jadi terkait dengan pengkreditan PM dari distributor ke agen atau dari agen ke pangkalan nih. Kalau dari agennya kan PM atas penyerahan dari agen ke pangkalan nggak bisa dikreditkan. Nah, ini mungkin dari agen ke pangkalan gitu ya, Mas Arif ya? Mungkin. Oke, kita asumsikan saja begitu ya. Mas siapa tadi penanyanya? Ikhwan Boyhaki. Mas Ikhwan Boyhaki, gimana nih Cak Imin? Oke, tentunya gini Bapak Ibu kawan pajak ya, tidak bisa dibiarkan. Nah, nanti silahkan dapat diperhitungkan, tidak bisa dikreditkan ya tadi, tidak bisa dikreditkan. Silahkan nanti bisa dibiayakan ya di SBY tahunan. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu kawan pajak kalau terkait aspek PPh-nya ya Bapak Ibu kawan pajak ya. Ini kan PMK 62 khusus mengatur tentang PPN-nya ya, PPN-nya atas LPG tertentu. Nah, kalau aspek PPh-nya kan nanti ada biaya angkut segala macam, terus sewa mobil tangki ya, mobil tangki untuk mengangkut itu segala macam,
itu sebetulnya nanti ada aspek perpajakannya tersendiri Bapak Ibu kawan pajak. Nah, sehingga nanti juga terkait di sana, ketika nanti di sini tidak bisa dikreditkan, Bapak Ibu kawan pajak nanti bisa memperhitungannya di perhitungan SPT tahunannya. Nanti PPh badatnya. iya bisa dilakukan di SPT tahunan, dibiayakan. Oke. Jadi mungkin sementara jawaban dari kami seperti itu. Ada lagi Mas Arif? Oh, tidak ada lagi. Baik. Oke, Mbak Rani ngomong-ngomong, ini baksonya tadi udah pesen belum? Lah, saya kan nunggu Caimin. Katanya Caimin yang bikin bakso. Berarti kan yang pesen Caimin dong. Iya, gimana nih? Oke, Mbak Rani ada pengalaman nggak ini terkait LPG 3 kg ini? Susah. Dulu kan sempat susah ya. Sempat susah kita nyari LPG 3 kg. Kemudian akhirnya ya kita pindah lah. Pindah ke yang Yang warna gede ya? pink. Karena saya suka Oke. warna pink, jadi saya Ya kalau saya sih ya memang apa ya, tidak menggunakan. Nah, sebenarnya bukan susah ya, tapi ya sampai mudah tadi ya, sampai mudah terus ya udahlah nggak apa-apa, itu memang haknya ibu-ibu, bapak yang apa ya, UMKM segala macam itu kan. Terus kemudian kalau pengalaman lain nih, saya pernah melihat nih ada yang di jalan itu apa ya, memakai helm ini ya warna hijau, kayak itu itu kreatif. itu nggak tahu itu apakah memang dipakai tabung atau memang helmnya. Kayaknya enggak. Kalau tabung berat itu Caimin. Nah iya, Tidak jadi bisa. ada ini ya, apa, Bapak Ibu, teman-teman sekarang nih ya, karena mungkin apa ya, memang seperti itu atau karena ingin konten atau apa ya, jadi tabung LPG dipakai. Biar viral. Iya. Malah yang Kayaknya lucu lagi. Sebentar lagi kayaknya Caimin bakal naik motor pakai tabung LPG itu. Sudah. Saya khawatirnya nanti ada yang beli. Ya, besok kita lihat ya Mas Arif ya, apakah Caimin pakai helm gas LPG yang mewah Kalau ya. mau keren sih saya nggak pakai yang hijau Pak Rani, yang biru. Ya, itu lebih Kepanjangan gede lagi. Kepanjangan. Semoga selamat sampai tujuan ya Caimin. Amin. Baik, terima kasih Caimin atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi Ya, mengenai terima PMK kasih. 62 ini. Enak banget sore-sore kita ngobrol santai. Yang panas-panas yang anggap ya. Harusnya di sini tuh ada bakso. Iya, tapi ngomong LPG udah panas ya. LPG itu panas loh Pak Rani. Oke. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu kawan pajak yang sudah setia ikut bergabung bersama kami, ikuti episode pertama Bakso Bijak kita di sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan di sore hari ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu kawan pajak bisa lebih memahami dalam mengaplikasikan peraturan PMK 62 ini dalam memenuhi kewajiban perpajakan Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Baik, Bapak Ibu kawan pajak jangan khawatir apabila terlewat untuk menyimak perbincangan kita di sore hari ini. Bapak Ibu kawan pajak bisa membuka kanal YouTube KPP Madya Surabaya. Bincang-bincang kita di sore hari ini akan kita unggah di kanal YouTube KPP Madya Surabaya. Dan juga jangan khawatir kalau Bapak Ibu kawan pajak masih kurang puas hanya dengan mendengarkan. Bapak Ibu kawan pajak bisa mengunduh materi yang sudah kita sampaikan atau dari penyuluhan yang sudah pernah kita sampaikan di channel Telegram KPP Madya Surabaya. Kalau masih belum puas lagi nih Caimin, masih Oke. mau nanya-nanya lagi, boleh bisa menghubungi telepon helpdesk KPP Madya Surabaya di 0319986038 atau di live chat Telegram di 0811319661. Jangan lupa di hari dan jam kerja ya Bapak Ibu kawan pajak, hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu kawan pajak nanti menghubungi kami di live chat atau juga telepon, kami hanya melayani konsultasi saja, tidak melayani pembelian LPG. Saya sudah serius loh dengerinnya Caimin, aduh, udah sore. Ya kan tadi kan hanya apa ya, perumpamaan saja, mencontoh Oke. saja Mbak Rani, jual LPG itu contoh Bapak Ibu kawan pajak ya, Baik. bukan dalam Kami tidak melayani. Bukannya sebenarnya. Baik. Baik, Pak Rojak berhitung sampai 7. cakap. Pajak buat Indonesia maju. Oke, Terima cakap. kasih atas perhatiannya. Saya Widya Rani Kusuma. Dan saya Saiful Muslimin. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.